Halo teman-teman, sahabat kebun mandiri. Di sini aku pengen kasih tahu, aku menanam melon di bekas galon air mineral ya, bersama tanaman buah buncis. Masing-masing ditanam melonnya 4, 2, 3, 4, sama buncisnya 3. Di sini saya menanam tidak memakai pupuk kimia sama sekali. Saya lagi uji coba menanam melon dan buncisnya dengan cara organik ya. Pertama-tama yang aku siapkan untuk isi dari pot galon ini. Di bawahnya saya kasih batu-batu sedikit ya, batu-batu kerikil, kayu, potongan-potongan kayu, sama ada tuh hijau-hijaunya ya. Tuh ada hijau-hijaunya, ada daun keringnya. Baru tanah pun saya tidak beli media tanam yang ada di toko-toko ya, saya pakai tanah yang ada di kebun aja, yang ada di halaman belakang rumah. Tuh tanah yang ada di bawah situ ya, saya ambilin tanahnya yang ada di bawah, saya masukkan ke sini. Saya pilih yang halus-halus tanahnya, dicampur sama bekas rapukan kayu-kayu. Hasilnya alhamdulillah ini umur sekitar kurang lebih 2 bulan ya, sekitar 2 bulanan. Kalau melonnya belum sampai 2 bulan kayaknya, kalau buncis lebih dulu. Di sini kita perhatikan, ini buat bahan evaluasi saya juga nanti. Di sini kita perhatikan ada daun yang rusak, entah dari hama semut atau apa. Tapi di sini ada pelajarannya, dengan daun yang seperti ini aja bisa menghasilkan pohon yang sehat ya. Ini tanpa perawatan ekstra karena saya hanya rawat seminggu sekali. Setiap harinya hanya disiram, kadang-kadang disiram juga, kadang-kadang enggak. Karena di sini saya punya kelebihannya, di atas medianya itu ada potongan-potongan kayu ya, sisa ranting-ranting kayu. Kayunya ini kebanyakan kayu mangga ya, karena kita punya pohon mangga yang besar banget tuh. Ini juga daunnya juga daun-daun mangga kering nih. Nah, disinilah mungkin ya kunci dari nutrisinya. Saya pernah kasih pupuk, coba pupuk buatan sendiri, POC ya, POC dari cairan E4 yang difermentasi sama molase, gula, dan saya tambahkan kompos bekas pembusukan buah dan sayuran yang ada di rumah. Kita perhatikan pohon buncisnya, memang di sini daunnya juga nggak semuanya sehat-sehat segar ya. Daunnya tuh banyak yang sakit juga dia. Nah, tuh banyak yang kurang bagus juga daunnya. Ini belum dilakukan pemotongan ya, cabut pucuk atau sebagian aja. Yang paling yang saya potong tuh yang layu-layu daunnya, yang saya gunting tuh yang udah pada kuning banget daunnya, yang sudah nggak bagus baru saya potong. Ini pun nanti baru saya akan potong nih daun melon yang udah coak seperti ini. Ini juga daun utamanya, daun pertamanya nih masih ada nih melon yang ini nih teman-teman tuh, belum saya potong juga karena saya belum pengalaman banget di bidang perkebunan. Saya lagi ambil datanya, lagi ngumpulin datanya, evaluasinya dengan berbagai macam perbandingan nanti ya, karena juga baru dimulai. Nanti hal-hal baiknya saya catat, hal buruknya juga negatifnya saya catat buat bahan evaluasi di tanam yang berikutnya ya, untuk tanam berikutnya. Karena di sini juga banyak
banyak yang bisa dijadiin pelajaran, banyak yang bisa diambil, dicari tahu ilmunya ya, kenapa ada yang kering seperti ini bunganya dibuncis, kenapa ada yang daunnya seperti ini, ada yang daunnya segar, ada yang daunnya rusak. Sama di melonnya juga seperti ini, kenapa sih ini daun-daunnya nggak terlalu segar tapi kok pertumbuhan bunganya bagus. Nah ini bunga-bunga buncisnya teman-teman, bunga buncis saya tanam ini di pagar ya, ini di rooftop di atas rumah. Kita lihat dikit, ini buah buncisnya nih, ini calon ini buah buncisnya udah berbuah yang kecil banget ini ya, ini kecil banget, ini sedang, yang ini sudah besar. Ini sudah besar, saya juga belum mengerti ini sudah bisa dipanen apa belum yang segede gini ya. Ini paling besar yang ini nih. Pertama dia cuma berbuah 3 ya, 3 mungkin pekan lalu, di hari Sabtu yang lalu cuman buahnya baru ada 4. Jadi pertumbuhannya cepat banget dia kalau sudah berbunga ya, buah buncisnya. Saya minggu depan baru saya rencana nih akan dipisahkan teman-teman, melonnya satu-satu. Kalau buncis tetap dia 3 di pot yang ini aja. Kalau buncis nggak saya pindahin, tapi kalau melon saya akan pindahin satu-satu ya nanti. Mungkin nanti juga saya rambatkan di pagar ini, atau saya bikin dari bambu ajirnya. Yang punya pengalaman teman-teman boleh di komen, boleh dikasih tahu nih, saya udah sepil daun-daunnya, bunganya, daun-daunnya nih banyak yang kuning gini, cara penanganannya gimana. Tapi di sini saya mau coba full organik ya, tanpa pupuk kimia sama sekali. Nanti saya coba nanam yang buat perbandingan ya, saya pakai pupuk kimia ya, di pohon ada, di bawah melon yang belum saya pindahin ke atas. Nah itu nanti akan saya coba pakai pupuk kimia buat perbandingan nanti hasilnya bagaimana. Ini pun melon yang saya tanam di sini bukan bibit beli ya, bukan benih beli. Saya dapetinnya dari sisa melon yang saya beli, saya makan, bijinya saya jemur dulu. Saya jemur sebentar agak kering biar nggak basah. Berikutnya baru saya rendam dengan air hangat dan irisan bawang merah, nggak begitu banyak ya, buat ngambil cairan bawang merahnya aja yang katanya bagus. Lalu saya nanamnya juga, nyemainya juga cuma di sempilan tanaman cabai saya, karena tanaman cabai saya tumbuhnya bagus. Nah akhirnya saya berpikir nih, tanahnya buat semainya bagus nih, berarti saya tumpangin aja biji melonnya di situ, dan alhamdulillah tumbuh dengan baik. Sekitar umur 3 minggu baru saya pindahin ke pot ini nih, sekitar umur 3 minggu saya pindahin ke pot ini. Jadi nanti saya akan update lagi ya perkembangannya. Minggu depan saya buatin konten lagi ya, minggu depan hari Sabtu atau hari Minggu saya bikin konten lagi perkembangan dari tanaman ini, melon dan buncis yang saya coba satuin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saran-sarannya, ilmu-ilmunya boleh dong dibagi-bagi, karena saya benar-benar pemula ya. Saya sedang belajar. Nanti kalau sudah dapat ilmunya yang bagus, sudah dapat datanya yang baik-baik, sudah dapat cara antisipasi penyakit, hama dan yang lain-lainnya, sudah dapat lahan yang bagus, yang tepat,
baru saya akan tanam atau berkebun dengan serius, dengan ya skala lumayan, supaya mendapatkan hasil keuntungan yang bisa bermanfaat buat keluarga dan buat orang-orang lain. Ilmunya pun nanti akan kita kasih, kita bagiin secara gratis teman-teman. Terima kasih semuanya ya, saran-saran di komen-komennya. Jangan lupa di subscribe channel Kebun Mandiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.